Secara pelakon memang sama-sama mengganggu hubungan orang. Cukup Jeffrey Adam aja yang tertekan, kalian nontonnya jangan tertekan. Dua, satu. So this is it, Dendam Malam Kelam by Falcon Pictures. Official poster yang tadi sudah sedikit saya reveal dengan wajah dari salah satu guest kita, ada Marisa Anita, dan wah gimana ini? Ini 1, 2, 3. Kita kasih lagi pandangan dan senyumnya 1, 2, 3. Teman-teman, setelah penandatanganan bisa mendokumentasikan, bisa mengambil foto. Kalau mau turun silakan turun. Sebelum kita ke tanya jawab ya. Selamat sore semuanya, selamat siang Bang. Ya readingnya buat saya panjang ya, karena memang saya hampir setiap hari dengan Bapak Bron yang mungkin belum bisa hadir hari ini, bertemu setiap hari, mengkulik dengan Mas Ajibong dan tim, sangat menyenangkan. Prosesnya itu yang saya nikmati sebetulnya, karena dengan ya setiap mau melakukan sebuah pekerjaan yang baru, buat saya persiapan itu yang menyenangkan buat saya, karena disitulah tempat diskusi. Karena kalau udah syuting itu tempat liburan buat saya. Ketika udah nggak syuting itu kerja cari kerjaan. Jadi memang menyenangkan sekali, apalagi sama Ibu Putri juga, dengan Ibu Marisa juga, dengan Ibu Davina, sangat menyenangkan. Ada ibu ya, benar ya. Ya kita, ya ini ibu-ibu. menyenangkan diskusi yang kami itu diberi keleluasaan oleh Mas Daniel sendiri dan Mas Aji juga, yang selalu mengompori teman-teman itu untuk bisa tiba-tiba kami misalkan baca satu adegan, terus kami berpikir seperti ini, terus Mas Aji itu yakin begitu, terus kita langsung yang langsung tiba-tiba tuh dari yang yakin tuh langsung yang ini benar nggak ya begini ya, bentar kita kulik lagi. Jadi memang banyak sekali pemikiran-pemikiran baru lah, yang memang hari ini reading, besoknya reading, itu yang aku nemuin sesuatu yang Seputar peran pelakor ini gimana? Ada referensi baru atau gimana ya? Mungkin kalau dari aku, secara pelakor memang sama-sama mengganggu hubungan orang, tetapi secara karakter menurut aku sangat berbeda jauh dari peran-peran sebelumnya. Dan yang bikin menarik adalah saat pertama kali baca skenario, aku melihat banyak banget layer-layer dari karakter Sarah ini, dan tidak sesimpel oh gue suka sama cowok ini gue pengen ambil dia, nggak sesimpel itu, tapi memang banyak banget layer-layer penting yang cukup menarik untuk dimainkan. Dan banyaklah motivasi Sarah ini, kenapa dia bisa sampai menjadi pelakor dari Jeffrey. Dan kalau untuk melihat tadi role model, sepertinya tidak ada ya untuk pelakor. Saya juga bingung role model siapa kalau pelakor, tapi lebih ke nge-build sendiri dan baca lagi dari skenario-nya pastinya, dan diskusi juga sama sutradara untuk beberapa detail-detail karakter untuk Sarah sih. Kalau masalah siap atau enggak untuk stereotype karakter ini ke depannya, mungkin aku sih sebagai aktor, kita hanya aku nggak memikirkan sih aku ke depannya akan ngambil peran pelakor atau enggak, dan itu menjadi suatu problem atau enggak buat aku. Menurut aku itu tidak terlalu pikirkan, tapi lebih ke bagaimana aku memainkan karakter itu, apakah aku tertarik atau enggak. Dan
ya kurang lebih seperti itu. Secara genre ini kan thriller Oh, iya, gitu betul. ya. Ini adalah film serius pertama. Iya Serius betul. nggak tuh? Untuk genre misteri thriller ini pertama sih, karena Ini pertama. mungkin kebanyakannya sebelumnya tuh aku lebih ke drama, Mhm. romance dan lain-lain, tapi ini misteri thriller yang pertama buat aku, dan banyak belajar sih untuk adegan-adegan yang harus mencekam, tertekan. Lagi-lagi dua kata keluar ya. Dan itu sih, dan menarik banget menurut aku. Oke, terima kasih Davina. Nah, kalau Kak Putri ini kan sudah banyak nih pengalaman-pengalamannya untuk genre. Sebenarnya saya agak bingung ini mau genrenya itu thriller atau horror, psychological thriller. Nanti kita akan tanya ya sama produser dan sutradara. Pengalamannya Kak Putri bisa diceritain dong? Mau saya yang ceritain nggak? Ini dengan Putri, readingnya seru sekali, banyak sekali pilihan yang ditawarkan. Wah, itu yang membuat saya tertekan. Banyak banget pilihannya. Kayaknya gue nggak punya banyak pilihan deh. Apalagi dengan Marisa, waktu pas pertama ketemu, tiba-tiba langsung, udah langsung oke, udah langsung klik ya. Waduh, kok makin tertekan saya ini ya. Ibu Putri ini banyak sekali pilihannya. Jadi yang unlock karakter itu Kak Putri nih? Yang ngasih beberapa opsi itu Kak Putri? Untuk karakter Putri sendiri yang dimainkan oleh Putri sendiri, pilihannya banyak sekali dan memang benar-benar yang aku kebayang begini. Mau coba nggak? Aku ada begini, ada lagi. Ada lagi nih. Iya, ada satu lagi. Banyak ya. Saya yang tertekan nih. Aduh, kok saya cuma satu pilihannya ya. Silakan dikonfirmasi Kak, benarkah cerita itu? Wow, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih ya teman-teman, senang melihat wajah-wajah yang dikenal dan wajah-wajah yang baru juga. Berarti semakin banyak yang mendukung dan support film Indonesia. Terima kasih banyak teman-teman. Thank you banget. Yang pertama, saya pengen meneruskan itu. Iya, readingnya seru banget gitu. Kalau yang penasaran saya jadi apa, nah misteri kan. Disitulah letaknya. Betul, waktu bikin penawaran kita jadi kayak ada 12 ya karakternya. Apa. Saya menjadi 12 karakter di sini, banyak banget. Saya apa? Nah, saya ada di salah satu kotak di kamar mayat itu sebenarnya. Nggak kelihatan kan di trailer. Atau saya berenang di sebelahnya Mbak Marisa sebenarnya. Jadi nggak kelihatan. Ini kedua kalinya saya dengan Mas Daniel. Terima kasih banyak dengan Falcon, Bu Fredrika, terima kasih atas kepercayaannya. Tapi ini film Falcon saya yang pertama akan tayang ya. Yang lain masih misteri, seolah-olah banyak banget gitu, Bu, doa aja dulu ya kan. Dan ini kayaknya justru ketemu Davina, di sini malah nggak ketemu kita ya. Reading nggak ketemu, cuma denger namanya aja di set, di project lain kita pernah ketemu gitu, pernah berproses. Kemudian Mbak Marisa udah idola saya dari dulu gitu. Dan Mas Arya, ya sudah lah ya, idola semua wanita kelihatannya ya. But I think is inside out just a good person. So itu yang bikin saya juga seneng banget, karena saya hanya ketemu dengan Mas Arya dengan Om Bron. Salam dari Om Bron untuk semuanya, beliau belum bisa hadir. Tapi memang betul pada saat kita reading, salah satu reading yang sangat dinamis, teman-teman. Terima kasih untuk pertanyaannya, silakan. Terima kasih Mas pertanyaannya. Saya justru merasa punya yin dan yang saya. Saya di tengah-tengah, jadi ada hitam dan putih yang berkolaborasi, menyatukan kami. Kalau dibilang susah, alhamdulillahnya tidak. Memang kebetulan Mbak Marisa sendiri, Davina sendiri memang sebegitu terbuka lah. Memang tidak ada benteng. Jadi kami diskusi pun juga enak. Makanya tadi kan saya bilang di hari kedua bertemu dengan Mbak Marisa, saya itu sudah langsung yang wow, Sofia Arini sudah di sini. Jadi memang justru karena tiba-tiba sudah saya merasa, dan bukan cuma saya di tempat reading pun Mas Aji dengan tim pun juga merasa wah ini sudah hadir Sofia, itu malah membuat lebih mudah saya lagi menemukan kadar tertekan yang
bisa saya timbulkan, yang bisa Jeffrey timbulkan itu tuh seperti apa gitu. Ditambah lagi hari ketiganya makin ini lagi, makin naik lagi. Oh, makin kesini makin kesini. Jadi memang lebih enak gitu. Dan sama Davina sendiri enak, kami banyak ngobrol. Kebetulan waktu pas pertama ketemu baru pulang umroh, Davina. Saya punya travel, jadi ngobrol enak, nyambung. Saya tawarkan, mau travel saya nggak? Cepet banget. Iya, iya benar. Jualan dong, bener. Saya kan pedagang, Pak. Iya kan. Gak cuma Davina, semua kru ya kita. Jadi memang ngobrolnya enak. Di set juga sama Mas Danilo sendiri kami selalu berdiskusi mau seperti apa. Dan ya alhamdulillah bisa berjalan dengan baik semuanya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke. Official foto ada di atas tengah ya.